Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Arik dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel parenkim. Yang pertama, sel parenkim. Nah, sel parenkim itu disebut sebagai jaringan dasar dikarenakan sel parenkim merupakan penyusun sebagian besar organ. Nah, contohnya itu kayak misalnya itu seperti penyusun bagian daripada korteks, pembuluh batang, dan lain-lain. Selanjutnya, struktur dan isi sel parenkim. Struktur internal sel parenkim bervariasi sesuai dengan fungsinya. Contohnya, sel parenkim yang berperan dalam fotosintesis. Ya, sel parenkim yang berperan dalam fotosintesis ini, ia mengandung kloroplas dan berbentuk seperti jaringan klorenkim. Dan yang kedua itu ada parenkim yang dapat berperan menyimpan makanan cadangan, contohnya seperti larutan dalam vakuola. Dan sel parenkim yang dapat berfungsi untuk menyimpan air, misalnya pada tumbuhan sukulenta. Selanjutnya, bentuk dan susunan sel parenkim. Nah, di sini saya mengambil beberapa contoh, yaitu bentuk yang pertama yaitu prismatis memanjang atau silindris yang terdapat pada parenkim pil sade mesopil daun dikotil. Yang kedua yaitu bercabang-cabang seperti parenkim pada mesopil daun cana sp. Yang ketiga yaitu parenkim dengan ruang antar sel yang besar seperti parenkim pada alat pengapung tumbuhan air. Nah, ini contohnya masih banyak lagi, tetapi saya mengambil 3 contoh saja. Selanjutnya ada idioblas. Idioblas ini kadang terdapat di sel parenkim. Sel idioblas ini memiliki isi yang berbeda-beda dari sel sekelilingnya. Sel idioblas ini mengandung berbagai zat seperti enzim mirosin, zat berminyak, zat berlendir, dan zat resin. Nah, yang terakhir yaitu jenis parenkim. Pertama, jenis parenkim asimilasi. Parenkim asimilasi ini terletak di bagian tepi suatu organ. Di dalamnya terdapat kloroplas, misalnya pada daun dan batang yang berwarna hijau, buah, dan sebagainya. Yang kedua, ada parenkim penimbun yang terletak di bagian bawah tubuh, misalnya pada embulur batang, akar, umbi-umbi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu parenkim air. Parenkim air ini terdapat pada tumbuhan xerophyt atau epifit sebagai penimbun air untuk menghadapi masa kering. Yang keempat, parenkim udara dengan ruang sel yang besar. Nah, parenkim udara ini bentuknya bulat. Dan yang terakhir, parenkim pengangkut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.